katanya rumahnya Mas Dwi dan Mbak Widi ini 90% semuanya dari barang-barang bekas. Mungkin kita berdua tuh kayak bisa melihat keindahan dari ketidaksempurnaan gitu loh. Punya rumah tanpa sekat itu sebenarnya rawan berantakan. Belum pada punya handphone ya sebelumnya ya? Kalau Drew dapat handphone, peraturannya memang 13, SMP lah. Drew boleh kasih lihat ini gambar apa? Kursi. Jauh banget ya Drew. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Wah, hari ini openingnya Point of View di luar kebiasaan karena kebetulan narasumber kita lagi ulang tahun. Nah, healthy banget, nggak pakai cake, tapi ini kita bawain salad wrap. Langsung aja yuk, semoga surprise-nya berhasil. Let's go! Permisi. Enggak kok, jadi baik. Halo. Hai. Iya, halo. Permisi. Halo, halo. Ayo masuk, masuk. Ini siapa lucu banget. Ibu mana? Ibu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kamu pesen Hongkong ya? Sama-sama Mbak Widi. Selamat ulang tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya make a wish? Apa ya? Kan aku belum dandan, kalian curang. Kan surprise. Yeay! Semoga semua makhluk berbahagia. Berdoa seperti itu. Amin. Mari masuk. Terima kasih. Dan pesen Hongkong. Mbak Widi, Mas Dwi apa kabar? Baik, Alhamdulillah. selamat datang di Rumah Lebur. Terima kasih banyak. Meskipun katanya mengingatkan sama Jogja, meskipun sebenarnya banyak pohon-pohonan ya, tapi memang karena nggak pakai AC, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa banget. Kita agak-agak berminyak dikit wajahnya, lembab. Selamat ulang tahun by the way. Thank you. Apa Yeay. wish-nya di umur 25 tahun ini? Sebenarnya bener sih gak ada bedanya Iya kan? sih 25 Iya kan? tahun rasanya. Rasanya. Tapi wish-nya kayaknya mungkin semua ibu-ibu yang nonton acara POV ini akan relate. Kalau suami, anak-anak sehat itu pasti kita akan sehat. Jadi wish aku sekeluarga semuanya sehat lahir batin ya. Jadi ibu tuh udah pasti bahagia kalau anggota keluarganya semuanya juga sehat. Juga bahagia juga. Iya bahagia, bisa mencapai, bisa berupaya dan berkarya lah ya. Keren-keren, sekeren-kerennya berupaya dan berkarya itu kan tetap tetap perlu bahan bakarnya kebahagiaan itu tadi. Gitu. Oke, baik Mbak Widi, Mas Dwi, karena aku udah sampai di sini, please seperti semua orang yang datang ke Rumah Lebur, aku pengen diajak tur. Ayo, Boleh ya? sekitar sini dulu ya. Let's go. Aku dulu deh, aku paling seneng Iya, Bu yang Widi, Bu mana. Widi. Yang mana Bu Widi? Jadi banyak orang yang suka, ya tadi kita udah bahas tentang keindahan, tapi ternyata ada beberapa hal yang harus dijaga, merawatnya. Punya rumah tanpa sekat itu sebenarnya rawan berantakan. Berarti kelihatan ya? Bener, apalagi kayak display kan, Bener. jadi emang harus rapi. Terus punya rumah yang ceilingnya tinggi, berarti kita harus siapkan hordeng-hordeng itu nggak bisa beli. Kita harus bikin Custom ya semuanya ya. Jadi emang karena kita pakai ceiling fan, nggak pakai AC karena pengen memanfaatkan ceilingnya tinggi. Oke. Dan nggak tahu kenapa ya, pengen aja mewujudkan itu dan ternyata pas dapat tanah yang pas, hadapnya juga ke belakang ya, kita nggak yang menghadap ke depan banget. Pakai kaca-kaca, pakai ceiling fan dan
setinggi-tingginya atap bisa kita aplikasikan. Oke. Gitu. Ya itu tadi akhirnya mengakibatkan hordeng-hordeng harus lebih ukurannya harus lebih di Adjust atas ya. normal Iya, gitu. benar-benar. Tapi ketika semua orang baru bikin rumah, sibuk kan nyari kontraktor, nyari arsitek. Kenapa pasangan Dwi Sasono dan Widi Mulia ini berpikir kita garap sendiri aja? Ya sebenarnya ada yang membantu tentu saja. Tapi karena memang sudah jelas konsepnya mau blong, konsepnya mau atapnya tinggi. Jadi menurut aku ya malah nggak perlu kerjasama sama arsitek yang rumit-rumit begitu. Sebenarnya ada kepentingan juga sih bikin sesuatu yang rumit, mungkin dengan ilmu arsitektur udah pasti bisa memanfaatkan ruang dengan baik. Betul. Tapi saat itu memang kami benar-benar pengen blong supaya kita bisa geser-geser kapan aja kita mau. Iya, sama anak-anak kalau ada di mana kita areanya bisa lihat. Kelihatan ya. Iya. Dan gitu. ngumpet di mana. Bisa diawasin terus kemana gitu. Tapi memang teman-teman kami dengan ilmunya juga ngebantu ya, dari ada Dendi, Dendi Kita Darman. pindahnya Bandung. ke sini biar di bawah angin biar kita adem. Oh iya benar. iya, Pas ya kan. Sampai duduk aja boleh nggak sih? Boleh nggak? Sambil duduk ya? Duduk dulu Duduk sebentar. dikit ya. Iya. Oh iya, Jadi aku rasain. bisa sebutkan beberapa teman yang membantu Aduh, enak banget. pembangunan rumah ini. Ada Dendi Darman tadi, lalu ada Zaki ya, teman kami dari Singapura Iya, juga. betul. Oke. Lalu ada Ogi untuk bantu landscape-nya, waktu itu masih kacau banget landscape-nya. Sama ada Tocai di Iya, awal kami bener-bener pengen bikin rumah yang hijau gitu. Jadi ada beberapa teman yang bantuin juga sih. Jadi project teman-teman juga ini benar. semuanya. Dan kita semua dari awal pengen bikin rumah ini, kalaulah nanti berhasil, jadi tempat sarang cintanya kami nih sekeluarga. Tapi di sisi lain pengen juga mengajak orang-orang tuh punya punya kesadaran untuk bisa sih rumah itu sebenarnya nggak perlu mewah, nggak perlu terlalu terlalu sama yang lain, tapi sesuai sama karakter masing-masing, tapi punya banyak kebaikan gitu. Makanya kami mempertahankan beberapa pohon, Iya. gitu. Jadi ternyata kok banyak yang suka juga ya, gitu. Akhirnya Bagus banget. tercapai sih, berguna. Bagus. Tapi akhirnya nilai yang diinginkan benar-benar terwujud gak dari rumah? Benar-benar apa yang lahir? Kan katanya kan rumah itu kan bersinergi sama pemiliknya. Iya. Menurut Mbak Widi sama Mas Dwi, apakah rumah Lebur ini sudah cukup bersinergi dengan semua yang ada di dalam? Aku sih cukup happy karena setiap beberapa saat tuh kita kayak kita apain ya gitu. Misalkan ini tuh bukan perfection ya, kita nggak ngomong kesempurnaan, tapi let's say gini, misalnya nih ada hordeng robek gitu, Iya. terus kita jahit aja sih gitu. Karena aku tendensinya sebelum ini kan apa-apa tuh kita ganti, kita apa gitu, tapi lama-lama kayak yaudah kita nikmatin aja apa adanya. Namanya rumah tangga, yang namanya kehidupan seorang sebuah keluarga itu pasti saling, kalau menurut aku saling melengkapi, saling tambal sulam, saling memperbaiki gitu salah satunya. Termasuk keinginan kami untuk mengolah sampah juga di rumah ya. Iya, Itu juga tumbuh jadi tuh seiring kita menjaga waktu. harmonisasi antara hubungan kita sama alam, sama Tuhan juga gitu secara spiritual. Jadi pohon-pohon di rumah ini yang pohon-pohon besar nggak kita tebang ya Bu. Iya. Jadi ada bangunan terakhir di sana, itu kita bangunannya mengikuti pohon. Jadi ada yang bolong gitu terasnya, kita nggak tebang. Nanti kita ke situ. Oke. Gitu. Jadi pohonnya numbuh di Iya. dalam bangunan. Kita biarkan, justru bangunannya nyesuaiin Oh, gitu. Dan memang karena memungkinkan areanya ya gitu. Oke. Terus yang tadi aku bilang ada pengolahan sampah, kami Kita baru bikin berhasil. Komposit. Jadi ya kita udah memilah sampah organik sama sampah plastik kan gitu. Jadi ya yang organik ya kita bikin di situ, kita kumpulin karena daun keringnya kan banyak. Jadi kita sapuin, terus Kita sampah bisa organik aduk. jadi pupuk juga. Terus magotnya itu juga buat makanan ikan. Kita kita ternak ikan, ada lele sama patin gitu. Buat dikonsumsi sendiri. Iya, buat dikonsumsi sendiri. Oh. Selain nanam beberapa sayuran, ya kadang sukses, kadang gagal. Kadang juga ternyata wah jadi banyak banget, jadi makin berantakan. Iya. Akhirnya bareng, nah itu tadi ya, nyamuk, iya jadi banyak nyamuk. Iya. Jadi sebenarnya trial error, lalu kita perbaiki sama-sama apa yang banyak gunanya, apa yang akhirnya tadi bisa bikin beberapa malah penyakit gitu. Ya kita trial error banget. Jadi rumah ini bener-bener kayak rumah boleh Belajar dibilang. sih, Belajar. belajar kita Rumah hidup belajar. gitu kan. Hai Bruno. Ini belum. Dia nimbrung terus Mau nih. di join ya? Mau Iya. di join
nih Oke. kamu ya. Oh, Bruno sana dulu. Oh, I Bruno see. sana dulu. Boleh, Ayo. Bruno. Bruno mengganggu konsentrasiku. Langsung gak fokus ya. Oke. Iya, jadi nah, belajar. soal bersinergi tadi Mas Dwi. Ini kan aku juga tahu dari beberapa ulasan ataupun talk show yang udah pada datang ke sini bahwa katanya rumahnya Mas Dwi dan Mbak Widi ini 90% semuanya dari barang-barang Barang bekas. bekas. Oh iya. Hobinya thrifting. Ibu Salah Widi satunya. ini ternyata ya. Karena dari dulu aku seumur Widuri lah, 13-14 kan akhirnya sering ikut festival ke beberapa negara di Eropa. Itu tuh dari dulu aku udah seneng karena di sana tuh ada Sunday market, ada flea Bener. market gitu. Nah, pulang ke Jakarta selalu nyari. Kenapa orang di sana bisa menghargai bahan-bahan, malah barang-barang, bahan-bahan vintage, baju-baju gitu ya. Iya. Kenapa di sini enggak? Apa karena aku juga belum nemu aja gitu. Jadi begitu udah punya rumah sendiri, jadi aku pikir wah kita kayaknya keren nih kalau bisa memanfaatkan apa yang kita udah punya. Misalnya dari ibu mertuaku udah dapat beberapa furniture, dari ibuku awal-awal aku bisa nyicil punya rumah tuh ya, udah nyicil juga furniture tuh. Itu juga belinya yang kayu ya, yang ini ya, dan beberapa kelungsuran lah. Jadi begitu punya rumah, kita bawa semuanya, nggak ada yang beli sendiri ya, nggak ada yang beli maksudnya ke tempat toko Sengaja datang sengaja, gitu. nggak ada. Wow. Ada kemudian beberapa pas mau ganti dan sebagainya kerjasama sama beberapa furniture gitu, perusahaan furniture, tapi sebagian besar kita pasti upcycling, ya kita pasti recycle gitu. Mungkin kita berdua tuh kayak punya rasa sesuatu yang bernilai tapi rusak dan dibuang tuh kita kayak merasa itu tuh sayang. Jadi bisa melihat keindahan dari ketidaksempurnaan gitu Asik. loh. Jadi Keren loh. asik. Ya menurutku di situ karena tuh seniman, Widi seniman gitu kan. Bikin baru gampang tapi merawatkan susah. Benar. Gitu. Itu yang maksudnya akhirnya rumah ini berasa apa ya, kita bertumbuh bersama gitu loh. Apa yang ada di rumah ini kita menjaga hubungan baik semua dengan tumbuhan ini juga kita rawat, saling merawat, dan anak-anak pun juga belajar dan kita juga belajar terus ya Bu sampai sekarang gitu kan. Nah ada satu lagi nih yang aku akhirnya baru-baru ini mengubah tampilan rumah ini. Nanti kita sambil jalan mau nggak? Oke, yuk Jadi sambil lihat lagi. jadi nih tadinya nih semua lantainya itu ini. Apa istilahnya nih Pak? Aku mah nggak ngerti. Ini deh. keramik. Ini tadinya keramik biasa. Keramik. Tegel. Abu-abu. Nah, dulunya tadinya mau yang kayak model semen gitu loh. Iya, iya, iya. Peluran aja gitu ya? Iya, cuman beberapa menyarankan nanti cepat retaknya dan ngerawatnya jadi rempong. Nah, kemudian begitu kita punya lantai warnanya abu-abu gini, enak nih kalau siang adem. Pas malam jadi gelap banget. Oh, peteng kalau kata orang Betawi. Iya kan? Gelap gitu Iya, ya. gelap. Bener, Mana bener. ceilingnya tinggi gitu kan. Jadi aku ngomong sama Pak Dwi, dia mah seneng. Kayak di kampung yang Kayak di goa. temaram-temaram. Temaram-temaram gitu ya sih ya. Terus aku kan merasa anak-anak apalagi masih denden ya, masih senang main, masih kumpul di sini. Jadi gue bilang kita harus terangin deh. Akhirnya aku ketemukan si lampu dengan apa tuh istilahnya, lampu gantung sepanjang mungkin. Oke, tuh Bruno, jadi senang main juga. Lampu gantungnya aku turunin sampai ke level yang serendah mungkin. Terus ganti keramik ini. Pakai tegel ini. Tegel kunci ini. Cakep Jadi banget. dikenalkan teman. Jadi dia punya semua motif kuno dan bisa dibikin baru lagi gitu. Oh, Ini bikin ya Bu ya, motifnya Jadi bikin ini ya. Motifnya ini aku Diukur dulu. sengaja Oh, bukan beli jadi. enggak. Bikin. Aku pesen pokoknya Jadi motifnya ngukur, mau yang ini. diukur dulu bagian mana yang mau. Terus segimana aku bilang besar. motif-motifnya mau aku sebar-sebar supaya nggak ada yang ketutupan sofa, nggak ada yang apa kan gemes ya iya, gitu. iya. Terus akhirnya jadi ini nambah fungsi terang di rumah. Jadi ketika ini jadi warnanya lebih bright, lalu lampu-lampu ditambah di di meja-meja. Lumayan jadi nambah keceriaan sih. Ya Jadi paling nggak kita masih bisa main after dinner sebelum langsung tidur ke kamar gitu. Nongkrongnya di sini dulu. Masih bisa hang out gitu. Ini, Salah satunya. itu juga yang bikin menarik dan langsung nengok adalah lukisan itu. Oh iya, kita harusnya lewat situ dulu tadi ya. Siapa yang bikin ini, Mbak Widi? Ini teman-teman seniman dari Bandung. Dari Bandung. Oh, Waktu itu kami ada large studio namanya LARCH. Teman kami Ogi itu punya tim. Ada yang bikin tuh ada Sam, ada Deden.
Deden, ada, wah mereka ngirim sampai 2 hari bikin ini. Aku pengen sebuah gambaran keluarga yang adalah ini sebenarnya foto keluarga kami, tapi nggak dalam bentuk foto, nggak dalam bentuk kayak frame dipajang gitu. Iya. Ada foto aslinya nggak apa mereka bikin Ada, visualisasi ada. aja? Ada, ini waktu itu Bu Widi lagi hamil ya. Jadi sebenarnya ini adalah Lagi foto hamil dan bagus. foto kehamilan kami udah anak ada. ketiga. Nah ini akhirnya aku keluarin aja deh bayinya. Taruh sini. Terus ini menggambarkan keluarga urban lah ya. Kita kan tinggal di Jakarta, terus dengan segala macam cita-cita, harapan gitu. Pokoknya terus kenapa bulat, kenapa menyorot ke atas? Karena sebenarnya percampuran antara duniaku seni suara kayak piringan hitam, terus ada sinar, terus sebenarnya lampu panggung, lampu pada saat syuting atau apa gitu, tapi menggambarkan sebuah harapan yang ke atas gitu istilahnya. Nah itu balon udaranya itu cita-cita, impian, harapan itu yang membumbung tinggi ke atas. Gitu. Filosofis banget ternyata, nggak hanya sekedar gambar. Iya, dan Maknanya, ini hanya keluarga kita yang punya istilahnya gitu. Iya, maunya. original. Oh. Bener. Budayanya tetap dari baju yang dipakai sama Mas Iya. Budi sama wayang ya. Iya, Atau pakai ada. batik Megamendung. Iya. Denden lahir di Bali, dia pakai udeng. Ah, lucu banget. Oh Bruno yang belum ada di sini ya Bu? Baru-baru ya. ini kami Ini- mengadopsi Bruno. Ini kan Deden masih lagi di kandungan, tapi udah pakai udang, berarti udah direncanakan akan dilahirkan di Bali. betul. Oh wow. Kita memang, berarti kamu riset banget ya dia. Iya. Riset banget. Tadi aku dengar kamu ngomong. Bener-bener. Jadi emang waktu punya keinginan nambah anak ketiga yang tidak pernah ada sebelumnya, itu sebenarnya aku pengen deh ngerasain lah melahirkan dengan cara ibu-ibu zaman dulu gitu, yang Ibu Robin ya? akhirnya disarankan sama Ibu Bidan Lani ke Ibu Robin aja Mbak Widi, dan Mas Dwi itu sangat mendukung ketika Ibu Robin itu di Bali loh, berarti kita harus pindah gitu ke Bali gitu. Enggak sih, cuman menjelang lahiran aja akhirnya berhasil dapat waktunya Ibu Robin. Nah itu kenapa kelahiran Den Bagus itu emang jadi sangat istimewa banget, sampai sekarang juga jadi cerita yang bukan hanya indah untuk diingat ya, tapi kayak berguna banget untuk diceritain terus gitu. Panjang ceritanya. Dia tuh Gak anaknya cukup tuh. satu episode. Hai sayang. Sini lagi cerita waktu kamu lahir. Muncul nih. Itu tadinya ada di perut ibu, ada di belakang, sekarang ada di sini. Dulu kecil segitu. Jadi segitu. Sekarang Kamu segini. anak Bali, anak Bali kamu Jadi nih. Denen apa? Tanah kelahirannya di mana? Bali. Ubud. Ubud ya. Bali di Ubud. Anak Bali. Iya. Sayang. Iya. Oke, menarik banget. Deden tahu nggak tentang cerita ini, Den? Tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Tahu nggak waktu Denen lahirnya gimana? Lahirnya di mana? Aku tahu di Bali tapi aku nggak tahu ceritanya kayak gimana. Kan Denen dia nonton berulang-ulang videonya. Apa? Tapi aku kan tahu aku lahirnya di Ubud tapi nggak tahu ceritanya kayak gimana. Oke, Nanti kita nanti tonton diceritain videonya lagi lagi. deh. Ceritain ya. Lucu banget. Kita mau lanjut lagi. Ayo, Ayo. Den, let's go. Ayo, makanan. Aku mau ngasih tahu ini sebenarnya sebuah lemari yang awalnya adalah kebuka nih, nggak ada pintu-pintunya. Oh gitu. Aslinya open. Open, karena memang bikin sendiri ya Pak. Coba Bapak Iya. bisa ceritain deh. Jadi ini partisi sebenarnya, ada ruangan tidur di Iya, belakang. kamar tuh di belakang. Jadi ini membatasi antara Lemari ruang ini. depan dan kamar. Iya. Betul, betul gitu. Ada kamarnya Den, Widuri, sama aku, sama Widi di situ. Partisi. Jadi supaya nggak ada kelihatan pintu kamar gitu dari sini gitu ya Bu ya? Ya, gitu. Terus memang kita punya rak banyak lah sebenarnya untuk penyimpanan. Dan jujur kan namanya baru awal punya rumah ya, yang nggak ada sekat. Paling nggak ini satu-satunya partisi untuk ke ruang lain. Tapi sebenarnya penyimpanan kita tuh masih kayak kita nyimpan apa aja ya gitu. Yang kelihatannya ini semua kan kelihatan tadinya. PR banget selama Iya, dulu nggak ada bertahun-tahun tutupnya, kita ini dulu sama semua kayak beres-beresin. gini. Oh, kebuka. Kita beres-beresin. Ya ini juga maaf agak berantakan gitu, nggak rapi. Jadi berproses banget ketika kita perlu penyimpanan yang nggak perlu kita rapi-rapiin. Iya, iya. Baru akhirnya kita panggil teman untuk bikin tutupnya. Oh, nah. Ya udah kita ini aja deh, kita atur bagian mana yang tetap kelihatan, bagian mana yang mencukupi penyimpanan yang berantakan. Gitu. Apa aja sih misalnya ya ternyata selimut dan segala macam, karena kami punya kamar tidur tuh sebenarnya nggak terlalu spacious. Jadi ternyata nggak terlalu memenuhi si storage
perselimutan Oke, dan gitu-gitu spray. oke. Jadi ini di balik ini pintu-pintu ini ada penyimpanan yang sebenarnya rada nggak nyambung doangnya. Nggak, kita biarkan tertutup saja. Ini secret area. Tapi pertanyaanku selanjutnya, Ya. ini kan ada patung-patung, ada karya seni. Kalau Yeah. sekilas lihat ya kayak rumah dan galeri at the same place gitu. Yes. Kan kalau misalnya sering dibahas juga Mas Dwi ini kan seorang seniman yang sangat into banget sama Patung. sama Iya, patung gitu ya banget. kan. Kenapa patung Mas Dwi? Iya itu dia, aku tuh dari kecil itu sama bapak ibuku tuh suka diajak ke candi, ke Borobudur. Jadi kalau ke Borobudur, ke candi-candi kemanapun tuh seneng banget gitu, kayak wah kayak happy, seneng gitu. Kita bisa lihat tuh ada lagi di sebelah situ. Iya Karya-karyanya Mulai ya? situ. jadi memang ya salah satunya ini karya-karyaku. Nah ini yang tadi aku bilang, Iya. ya sama Bu Widi, memang rata-rata di rumah ini barang bekas, termasuk ini kan patung yang sudah rusak sebetulnya. Jadi patung ini patung yang patah, yang aku rekonstruksi, aku kembalikan lagi ke wujud semulanya lagi. Caranya? Ya dikembalikan ke bentuk semula. Jadi aku menggabungkan antara batu sama perunggu logam. Oh iya, ini beda material. Ya, jadi secara filosofinya batu ini elemen yang beda kan. Jadi penggabungan dua elemen berbeda ini penggabungan antara tubuh, jiwa, pikiran, rasa menjadi satu gitu, harmonis. Jadi batu ini simbol daripada kegelapan, perunggu simbol daripada cahaya, matahari, cerah gitu. Jadi Positivity gitu ya Kak. ya, karena ini kan patung-patung dari pengrajin patung, bukan patung-patung purbakala ya, penemuan bukan. Nah, Jadi ini aku bukan ngelihat- barang-barang yang dilindungi. Aku ngelihat ke pengrajin patung itu, patung-patung patah rusak itu ditelantarkan. Jadi orang kalau ke tukang patung nyari patung produk yang bagus, Mas Dwi kalau ke tukang patung Ada yang patah ada nggak? yang patah nggak? Gitu ya? Gitu. Wow. Selain patung Mas Dwi, Ya. Mbak Widi kan juga bentar lagi mau manggung 90s Festival ya. Ya ampun. Ih, can't wait. Nonton. Iya, akhirnya Bitri bisa ngelihat Bitri sepanggung lagi tuh since kapan terakhir kali aku nonton? Terakhir kali Lama itu banget. adalah beberapa internal Event ya. event. Terus memang sudah apa ya? Kita tuh kayak udah punya prioritasnya tuh udah beda banget sih gitu. Jadi memang sudah berproses. Jadi aku malah kalau ditanya jujur seneng gitu. Kami semua tuh tumbuh jadi ya manusia-manusia normal yang memang menikmati kehidupan gitu kan. Dan ada fase-fasenya gitu. Jadi nyanyi seneng tapi nggak lagi kayak punya target-target secara karir gitu. Kalau dari aku. Tapi kalau ketemu ya namanya kita dari remaja itu apa ya namanya berkarir profesional pasti selalu timbul lagi tuh percikan semangat tuh. Bikin ini yuk, bikin ini. Tapi tadi berbalik ke rumah dengan keseharian Jadi anak-anak. mamah Jadi lagi kayak, ya. ntar aja deh gitu, kocak-kocak banget. Jadi senang, selalu senang kalau dapat penawaran acara-acara. Tapi sekali lagi tetap prioritasnya adalah keluarga. Gitu. It's okay, kita di sini aja. Kita masih akan lihat-lihat rumahnya Mbak Widi dan juga Mas Dwi. Sembari habis ini ngobrol sama anak-anak kali ya. Aku bisa langsung loncat gitu ya. Bisa langsung ke Bisa bawah. swing, bisa swing. Den. Oke, tetap bersama di Sasonos di Point of View. Bebek? Salah, Drew boleh kasih lihat ini gambar apa? Kursi. Dan ku jalin lagu. Eh,